Kita lanjutkan kembali pembahasan studi sebahagian sifat-sifat Allah. Kita sudah sampaikan pekan lalu sifat sama dan basar. Sama adalah mendengar, basar adalah melihat. Nah, sekarang kita berlanjut kepada al-kalam. Al-kalam artinya berbicara. Jadi Allah itu berbicara. Allah itu tidak bisu, ya, tapi bisa berbicara. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' salaf dan para imam adalah al-kalam, yaitu berbicara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki, kapan Allah menghendaki, dan dengan siapa Allah kehendaki, dan dengan satu kalam pembicaraan yang bisa didengar Allah, ya, yang bisa didengar oleh makhluknya. Nah, itu tentang kalam, yaitu berbicara. Berikut beberapa dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu berbicara. Pertama, kita lihat An-Nisa surah yang keempat ayat 87. An-Nisa surah yang keempat ayat 87. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pernah kita sampaikan, gaya bahasa begini ini disebut dengan istifham lil inkari. Istifham adalah gaya bahasa bertanya. Namun bukan berarti Allah itu tidak tahu. Allah itu sebenarnya mengingkari. Jadi kalau Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi haditsan, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah, yang dimaksud oleh Allah adalah tidak ada lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling benar perkataannya. Ya. Nabi juga mengatakan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Nah, kemudian berlanjut di ayat 122, masih An-Nisa. Wa man asdaqu minallahi qilan. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini juga istifham lil inkari. Ya, artinya tidak ada lagi yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apapun yang dikatakan oleh Allah, ya, maka kita tidak layak untuk meragukan, apalagi sampai mengingkarinya. Karena perkataan Allah itulah yang paling benar, ya. Perkataan Allah itulah yang paling benar. Masih di An-Nisa di ayat 164. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pembicaraan beliau dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima.
Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung, dengan tanpa perantara, ya. Karena Allah berfirman itu ada yang langsung, ada yang berperantara. Biasanya perantara itu malaikat Jibril, ya. Allah berkata kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, sekarang dengan Nabi Musa itu Allah langsung tanpa perantara Jibril. Nah, maka Nabi Musa itu mendapat gelar kalamullah, ya, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan cara langsung. Selanjutnya di Al-Baqarah ayat 253. Minhum man kallamallah. Dan di antara mereka ada yang Allah berkata langsung dengannya. Jadi di antara Nabi dan Rasul itu tidak sama. Ada yang Allah berkata melalui perantara Jibril, ada yang Allah berkata secara langsung. Nah, ini dikatakan oleh Allah, minhum, di antara mereka, mereka yang dimaksud adalah Nabi dan Rasul. Ada yang Allah berkata langsung dengannya. Nah, ini menunjukkan Allah itu tidak bisu. Allah itu bisa berbicara, Allah itu bisa berkata. Lalu di Ali Imran ayat 55, "Idz qala Allahu ya Isa." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa." Nah, jadi Nabi Isa juga Allah berkata langsung dengan beliau, juga tidak dengan perantara malaikat Jibril. Jadi ada beberapa orang Nabi Allah berbicara langsung. Nah, lalu di Maryam ayat 52, wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Ini juga cerita menyangkut dengan Nabi Musa alaihi salam, ya. Cerita menyangkut Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi kata Allah, kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur. Memanggilnya ini maksud adalah memanggil Nabi Musa alaihi salam. Perjalanan dari Madian, ya, membawa kedua istrinya, kedua pembantunya. Nah, kan Nabi Musa menikah dengan anak pamannya. Dua-duanya diborong, ya. Waktu itu syariat membolehkan. Syariat Nabi Muhammad lah yang tidak boleh mengumpulkan orang bersaudara, tapi syariat Nabi Musa membolehkan, ya. Jadi anak pamannya dikumpulkan dua-duanya jadi istrinya. Nah, itu Nabi Musa itu. Nah, dalam perjalanan ketika sampai di Bukit Sur, ya, bukan Bukit Sur, Bukit Tur, beda ya. Bukit Sur itu di Makkah, itu Bukit Tur di Madian, ya, Tur Sina. Allah memanggil Nabi Musa dari sebelah kanan gunung Tur, sebelah kanan gunung Tur, dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia bermunajat kepada kami. Istrinya ditinggalkan di bawah, lalu beliau naik ke atas gunung untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah awal-awal Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 10.
Asy-Syu'ara ayat 10. Wa idz nada rabbuka Musa. Yang Allah sering berkata langsung dengan Nabi Musa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa. Ya. Ketika Allah menyeru Musa. Ini juga mengatakan Nabi itu berbicara. Allah itu tidak bisu. Al-Qasas ayat 62. Wa yauma yunadihim. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka. Allah menyeru mereka. Lalu di At-Taubah ayat 6. Hatta yasma'a kalam Allah. Supaya ia sempat mendengarkan firman Allah. Ya, ini ceritanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang-orang kafir, ya, yang minta diselamatkan, ya selamatkan. Selamatkan mereka supaya mereka bisa mendengarkan kalamullah, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Baqarah ayat 75. Kita di halaman 120. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Nah, segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah. Jadi sebagian Allah berkehendak supaya mereka mendengarkan kalamullah. Tapi sebagian mereka lagi Allah berkehendak supaya tidak mendengarkan kalamullah. Nah, apa hikmahnya tentu Allah yang lebih tahu. Kenapa sebagian yang mendengar, sebagian tidak. Tapi itulah yang terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ayat ini menetapkan sifat hadis, ucapan, qaul, perkataan, kalam, pembicaraan, nida, seruan, dan munajat. Semuanya adalah termasuk jenis kalam yang tetap bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Nah, jadi kemudian kalam itu sesuai dengan jenisnya juga berbeda-beda, ya, berbeda-beda bentuknya. Ya. Ada yang berbentuk ucapan, ya. Ini disebut dengan hadis. Kemudian ada yang berbentuk perkataan. Ini yang disebut dengan kalam. Kemudian qaul, perkataan, ya. Kemudian ucapan. Ucapan sudah. Setelah itu perkataan. Perkataan qaul, pembicaraan, kalam.
Ini disebut dengan kalam. Setelah itu nida. Nida adalah seruan. Dan munajat, ya. Nah, jadi kita ulang. Semua ayat yang kita bacakan tadi ini menetapkan sifat-sifat hadis, yaitu ucapan, ya. Ucapan itu dalam bahasa Arab disebut dengan hadis. Jadi hadis Nabi apa artinya? Ucapan Nabi. Kemudian qaul. Qaul itu adalah perkataan. Nah, lalu jenis yang ketiga kalam. Kalam itu adalah pembicaraan. Dan yang keempat nida. Nida adalah seruan. Ya. Wahai, itu nida, itu seruan. Semuanya itu adalah termasuk jenis kalam yang tetap bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang 4 macam ini kesemuanya termasuk kalamullah. Termasuk kalamullah. Nah, itulah kekayaan bahasa Arab. Ya. Kalau kita sama aja itu semua, nggak ada bedanya. Ya ucapan, ya perkataan, ya perbincangan, seruan, sama aja bagi kita. Tapi dalam bahasa Arab ternyata ada titik perbedaannya. Kalamullah itu termasuk sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah kemarin? Sifat yang melekat pada zat Allah. Sifat yang tidak bercerai dengan zat Allah. Itu sifat dzatiyah namanya. Kenapa? Karena terus menyertai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah bisu. Allah selalu bisa bicara. Ya, itu maka disebut kalam adalah sifat dzatiyah. Juga termasuk sifat fi'liyah. Kenapa? Karena kalam itu menyangkut masyiah Allah. Apa masyiah kemarin? Kehendak Allah. Jadi kalam itu menyangkut dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak, ya Allah diam. Nah, itu maka disebut juga dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Nah, jadi kita ulang, kalamullah termasuk sifat dzatiyah karena terus menyertai Allah dan tidak pernah berpisah darinya. Juga termasuk sifat fi'liyah karena berkaitan dengan masyiah dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
juga menyebutkan bahwa yang tidak bisa berbicara tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Ya. Karena yang tidak bisa berbicara, yang bisu itu tidak pantas menjadi Tuhan. Nah, inilah Tuhan-Tuhan kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim menyembah berhala, menyembah patung, sementara patung itu tidak bisa berbicara. Nah, ini yang kemudian yang disampaikan oleh Nabi. Nah, demikian juga nabi-nabi yang lain. Di samping Nabi Ibrahim, juga nabi-nabi yang lain. Al-A'raf ayat 148. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Dan kaumnya Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, ya, Nabi ke Gunung Tur itu bukan sekali dua kali, sering. Yang kita sampaikan pertama tadi, yang Allah menyeru dari samping kanan Gunung Tur, yaitu adalah awal menerima wahyu yang beliau bersama kedua istrinya dan kedua budaknya tadi. Itu pertama. Nah, ternyata setelah itu berulang-ulang. Nah, suatu kali umatnya dititip kepada Harun. Ya, Nabi Musa punya asisten pribadi namanya Harun, juga diangkat jadi nabi. Karena Nabi Musa ini plus minus. Plusnya orangnya tegas, orangnya perkasa, disegani. Tapi ada minusnya. Minusnya apa? Bicara kurang komunikatif. Bicara kurang komunikatif. Maka beliau minta kepada Allah supaya diadakan asisten, pembantu, yaitu dari saudaranya sendiri, yaitu Harun. Nah, maka Harun itu juga diangkat menjadi nabi. Fungsinya adalah untuk membantu tugasnya Nabi Musa. Nah, suatu ketika Nabi Musa dipanggil lagi ke Bukit Tur Sina. Maka umat diserahkan kepada Nabi Harun. Jaga umat kita, saya mau menemui Allah ke Bukit Tur Sina. Ya, tugas ini diterima oleh Nabi Harun. Siap, nah, bahasa kita seperti itu. Tapi sepeninggal Nabi Musa tampillah Samiri. Ya. Nah, Samiri mulai ngerecokin. Mulai membuat Tuhan yang lain dari anak sapi. Ya, dari anak sapi. Yang bisanya gitu aja, nggak bisa bicara. Nah, inilah yang kemudian disampaikan Allah dalam Al-A'raf ayat 148. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hilliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kaumnya Musa, itu yang dimaksud adalah Samiri. Setelah kepergian Musa ke Gunung Tur, lalu kaum Musa tadi membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak sapi. Dikumpulkan emas-emas, ya, perhiasan-perhiasan mereka itu oleh Samiri, lalu dibuatlah patung dari emas, patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara. Tapi suaranya gitu aja, nggak jelas. Ya, apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka?
dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka. Nah, ini dipertanyakan oleh Allah. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka enggak mikir, kata Allah? Apakah mereka enggak ngelihat? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak sapi itu tidak dapat berbicara, cuman eok doang, ya, tidak bisa berbicara dengan fasih, dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka, apalagi kan membawa hidayah, menuntun mereka ke jalan yang benar, tidak, malah menyesatkan mereka. Nah, anak sapi dari, ya, patung dari anak sapi yang terbuat dari emas itulah yang mereka sembah oleh kaumnya Nabi Musa. Nah, baru kemudian setelah Nabi Musa kembali dari Bukit Tur Sina, beliau marah kepada saudaranya, langsung dijambak jenggotnya Nabi Harun. Nah, ini para ulama mengatakan ternyata para nabi itu berjenggot, ya, dijambak jenggotnya, apa aja kerjaanmu. Kira bahasa kita begitu, dasar kamu nggak becus, dipercaya untuk menjaga umat, ternyata ini yang terjadi. Nah, maka kata Nabi Harun, jangan kau pegang jenggotku, ya, ini di luar kemampuanku. Nabi Harun juga seperti itu, plus minus. Apa plusnya? Ngomong komunikatif, bicara bagus, tapi kelemahannya tidak tegas, ya, tidak tegas. Nah, maka dipertemukanlah dua nabi, ya, antara Nabi Musa dan Nabi Harun, supaya saling melengkapi, ya, supaya saling mengisi. Nabi Musa orangnya tegas, bicara kurang komunikatif. Nabi Harun bicaranya lancar, bagus, tapi kurang tegas, gitu. Nah, ini cerita sedikit tentang kondisi Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalam adalah sifat kesempurnaan, sedangkan bisu adalah sifat kekurangan. Dan Allah memiliki sifat kesempurnaan, suci dari kekurangannya. Nah, kemudian satu lagi faedah kita ambil, ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Inilah bantahan terhadap kaum Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk. Bahwa Al-Quran makhluk. Ada pertentangan yang sengit, ya, antara Imam Ahmad bin Hambal dengan penguasa Mu'tazilah, ya. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, yang berkuasa ketika itu bermanhaj Mu'tazilah yang berkeyakinan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad telah mengeluarkan fatwa Al-Quran adalah kalamullah. Langkah pertama dilakukan oleh penguasa, memanggil Imam Ahmad, kemudian membujuk dan merayu supaya merubah fatwa, Ya, mungkin kalau kayak sekarang diundang makan malam ke istana, ya, kemudian pulangnya bawa amplop, ya, supaya mau merubah fatwa. Tapi Imam Ahmad bin Hambal tidak mau merubah fatwa. Sekali Al-Quran kalamullah, tetap Al-Quran kalamullah, tidak mau dirubah dengan makhluk. Maka akhirnya penguasa ketika itu, ya, menjebloskan Imam Ahmad ke dalam penjara. Tujuannya juga itu, supaya merubah fatwa, tidak mau dibujuk, dirayu, ya udah, diancam, ya, dikriminalisasi, dijebloskan ke dalam penjara.
Masih mending kalau penjaranya Imam Ahmad seperti penjara Sukamiskin di Bandung, yang dilengkapi dengan kasur empuk, televisi, kulkas. Tapi tidak seperti itu penjara Imam Ahmad. Penjara Imam Ahmad dilengkapi dengan cambuk. Setiap pagi dan setiap petang punggung Imam Ahmad dicambuk sampai punggungnya babak belur, berdarah-darah. Itu dilakukan terus supaya Imam Ahmad mencabut fatwanya. Ternyata tidak juga, dibujuk, dirayu, tidak mempan, dikriminalisasi, dijebloskan ke dalam penjara, dicambuk juga tidak mempan. Nah, maka pada seketika datanglah muridnya besok. Ya biasalah, lama berpisah dengan guru, rindu dendam oleh muridnya. Dilihat gurunya ke dalam penjara. Waduh, ketika melihat punggung Imam Ahmad babak belur, darah siapa yang tidak mendidih? Maka murid Imam Ahmad marah. Nah, ini nggak bisa ini. Penguasa zalim. Kita harus memberontak. Sepakatlah murid Imam Ahmad mau memberontak. Kalaulah Imam Ahmad mengangguk, maka akan terjadilah chaos ketika itu. Terjadi pemberontakan, pertumpahan darah. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Jangan kalian memberontak. Doakan saja penguasa kita semoga mendapatkan hidayah. Tapi muridnya Imam Ahmad tidak sabar. Nah, kalau kalian tidak sabar, pulang. Diusirlah muridnya ketika itu. Inilah menjadi landasan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh memberontak kepada penguasa. Sezalim apapun penguasa itu, Ahlus Sunnah tidak membenarkan memberontak kepada penguasa. Ini dalilnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, membiarkan punggungnya babak belur dicambuk daripada memberontak kepada penguasa. Ini faedah yang kita ambil dari Al-Quran, kalamullah. Al-Quran bukan makhluk seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah, dan Mu'tazilah adalah satu di antara sekian banyak aliran sesat, firqah, sempalan. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kepada sifat nomor G, istiwa alal arsh, bersemayam di atas arsh. Ya, ini kontroversi ini. Ya, banyak di luar sana yang tidak setuju Allah itu istiwa di arsh, termasuk ustadz-ustadz kondang di luar sana. Nah, bagaimana pembahasannya? Semoga Allah ya mengizinkan kita, memudahkan kita untuk hadir pada Senin pekan depan. Baik, sebelum kita tutup, kita pertajam materi tentang Al-Kalam ini melalui sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Silakan. Saya mau nanya sejauh mana kita sebagai orang biasa, kita bukan ulama, ngejudge orang dengan fasik atau bukan, atau mendosa gitu. Nah, kalau memang boleh kita ngejudge orang, sejauh mana perlakuan kita? Baik. Pertama, sejauh mana kapasitas kita menjustis orang, apakah orang itu sesat ataukah tidak? Ya. Kapasitas kita hanya sebatas Al-Quran, qala Allah, ya, As-Sunnah,
atau al-hadis qala Rasul, dan kemudian wa qala sahabah, di bawah itu qaulul ulama. Jelasnya kalau Allah mengatakan sesat, ya kita mengatakan sesat. Kalau Rasul mengatakan sesat, kita mengatakan sesat. Kalau sahabat mengatakan sesat, kita mengatakan sesat. Tapi ketika Allah tidak mengatakan sesat, Rasul tidak mengatakan sesat, para sahabat tidak mengatakan sesat, maka kita juga menahan lidah untuk tidak mengatakan sesat. Nah, jadi seperti apa fikrah mereka, seperti apa keyakinan mereka, sepanjang sesuai dengan qala Allah Al-Quran, qala Rasul hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah, maka kita tidak boleh menyesatkan orang. Sebaliknya, ketika fikrah mereka, keyakinan mereka menyimpang dari qala Allah Al-Quran, menyimpang dari qala Rasul hadis Nabi yang sahih, menyimpang dari qala sahabah, ya maka kita juga menyesatkan. Ya, maka kita menyesatkan. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah menyesatkan yang sesat, bukan menyesatkan yang benar. Ya, menyesatkan yang benar tidak boleh, tapi menyesatkan yang sesat boleh. Apa itu kajiannya nyesat-nyesatin orang? Yang kita sesatkan yang sesat, yang benar kita nggak berani menyesatkan. Ya, nah, seperti Mu'tazilah tadi disesatkan oleh para ulama, ya, oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Syiah disesatkan oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Siapa yang mencela sahabat Nabi tidak ada tempat dalam Islam. Jadi Imam Malik mengkafirkan Syiah. Ya, karena Syiah mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi demikian. Jadi sejauh mana kapasitas kita dalam mengatakan orang itu sesat. Nah, kemudian fasik. Fasik itu adalah maksiat. Ya, fasik itu adalah maksiat. Gemar melakukan dosa itu maksiat, itu fasik. Ya. Tentang dosa, semua kita rentan dengan dosa. Tidak ada yang bersih dari dosa kecuali Nabi dan Rasul yang maksum itu. Termasuk sahabat rentan dengan dosa. Cuman kelebihan sahabat begitu dosa langsung istighfar, langsung taubat. Kalau kita berlama-lama dengan dosa, itu bedanya. Nah, yang dimaksud fasik itu orang yang memang doyan dengan dosa, ya, gandrung dengan dosa, berlama-lama dengan dosa, itu pun tidak risih, tidak malu dengan dosa, malah bangga dengan dosa. Ada nggak orang yang bangga dengan dosa? Bahkan nada-nada nantang. Emang kalau saya judi, salah saya apa? Emang kalau saya mabok, salah saya apa? Emang kalau saya nonton film porno, salah saya apa? Nah, ini fasik. Fasik. Kalau cuman berdosa, lalu dia mengakui dosanya, lalu diimbali dengan istighfar, bertaubat, itu manusiawi. Kullu bnu Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu berdosa. Nggak ada yang tidak berdosa. Nah, cuman bedanya ada yang tidak betah dengan dosa, dia bertobat istighfar. Ada yang betah dengan dosa, malah bangga dengan dosa. Ini yang dikatakan fasik. Nah, termasuk ya capres kita pilih yang tidak fasik. Yang kita pilih yang tidak fasik, bukan yang tidak berdosa. Nggak ada capres yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa itu malaikat, para nabi dan rasul, itu yang maksum. Tapi yang tidak fasik,
yang tidak berlama-lama dengan dosa. Nah, demikian wallahu a'lam. Yang lain? Ya, yang mana dulu? Ya, yang pakai mic duluan, silakan. Ini terkait dengan masalah berbicara. Ya. Ketika peristiwa Mi'raj Rasulullah SAW naik ke atas, apakah berbicara dengan Allah juga sekaligus melihat Allah? Karena ada riwayat yang seakan-akan berkontradiksi itu dari Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah. Aisyah bilang tuh gak bisa, Rasulullah tidak melihat Allah, dan Ibnu Abbas tuh Allah dilihat oleh Rasulullah. Mana yang lebih. Baik. Yang rojih cuman berkata dengan Allah, ya, berbincang-bincang dengan Allah tentang melihat Allah itu tidak kuat. Karena beliau sendiri yang mengatakan, selagi masih di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah. Ya, siapapun dia, termasuk Nabi dan Rasul, tidak bisa melihat Allah selagi di dunia. Melihat Allah, ru'yatullah, itu adanya nanti di akhirat, ya, di akhirat, di dalam surga. Selagi di dunia, baik Nabi maupun Rasul tidak melihat Allah, apalagi yang bukan Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku melihat Allah karena sudah sampai ke maqam tertentu, punya ibadah khusus tertentu, dia ngaku melihat Allah, ngibul. Ya, ngibul itu. Nggak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala selagi masih di dunia. Jadi yang rajih adalah berbincang-bincang dengan Allah, iya, tapi melihat Allah tidak. Gitu ya. Wallahu a'lam. Siapa tadi? Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Qudsi, iya. Ya, hadis Qudsi itu kalamullah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi kalamullah itu ada yang dituang dalam kitabullah Al-Quran, ini yang 114 surah, 30 juz. Ada yang tidak tertuang di dalam Al-Quran, yaitu hadisul Qudsi. Jadi ketika kita membuka kitab hadis, ya, dari si fulan, nah, itu sanadnya ya. Kemudian berkata Rasulullah SAW, ya, kemudian setelah Nabi berkata, kata Nabi, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah telah berfirman. Tapi dicari di Al-Quran nggak ketemu. Itu namanya hadis Qudsi, firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu tetap kalamullah. Dan ketika Rasulullah Allah itu berarti di dalam kita berikutnya itu nggak boleh diubah maknanya, berubah perkataan hurufnya sekalipun Iya. ditreat sama dengan Al-Quran. Iya. Jadi pengagungan kita sama dengan Al-Quran. Ya, beda-beda tipisnya. Kalau dengan Al-Quran disyariatkan berwudu, kalau menyentuh al-hadis itu tidak disyariatkan berwudu. Cuman itu beda-bedanya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, silakan. Pemahaman kelompok yang memahami Quran sebagai makhluk tadi itu maksudnya gimana ya? Maksudnya makhluk itu bisa berbicara atau bisa makhluk pada umumnya atau gimana? Ya. Yang dimaksud oleh Mu'tazilah, ya, Al-Quran itu adalah makhluk, yaitu ciptaan Allah. Jadi Al-Quran ini diciptakan oleh Allah menurut keyakinan Mu'tazilah. Nah, tapi keyakinan Ahlu Sunnah, Quran bukan ciptaan Allah, tapi Quran kalamullah, ucapan Allah. Nah, pernah terjadi perdebatan yang sengit. Nah, debat ini ternyata bukan sekarang saja, udah sejak dulu udah ada debat. Orang Mu'tazilah mendebat Imam Ahmad, ya, ditanyakan, Al-Quran ini apa? Makhluk bukan?
Kata Imam Ahmad, bukan. Kalau bukan makhluk berarti khalik dong. Nah, diarahkan ke situ. Kalau bukan makhluk, khalik dong. Allah juga khalik, Quran juga khalik, berarti dua khalik. Mungkinkah itu? Dikira Imam Ahmad akan roboh sampai di situ. Ternyata tidak. Imam Ahmad menjawab, kalau memang menurut kalian Al-Quran itu adalah makhluk, adakah di antara murid-murid Nabi, maksudnya sahabat, yang berkeyakinan seperti itu? Nah, ketika itulah Mu'tazilah nggak dapat jawaban, bungkem 1000 bahasa. Jadi Al-Quran bukan makhluk, tapi bukan pula khalik. Ya, kalau dikatakan, ya, kalau bukan malam berarti siang dong. Tidak selamanya bukan malam itu siang. Sore juga bukan malam. Pagi juga bukan malam, tapi bukan siang kan? Nah, seperti itu kalau main logika. Mu'tazilah itu kemudian jago main logika. Mu'tazilah terkenal ya ahlur ra'yi, ya, mendewakan akal, mempertuhankan ra'yu. Itulah Mu'tazilah. Yang tidak sesuai dengan ra'yunya, yang tidak sesuai dengan akalnya, dia ingkari. Yang mana yang dia terima? Yang sesuai dengan ra'yunya, yang sesuai dengan akalnya. Nah, itulah kesesatan Mu'tazilah. Tapi kalau Ahlus Sunnah menerima secara utuh apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan Nabi dalam hadis yang sahih, walaupun tidak masuk akal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalaulah semua syariat ini bisa masuk akal, tentu ketika menyapu dua sepatu, yang disapu bawahnya bukan atasnya. Kan kita pakai sepatu, kita injak, yang kotor yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Seharusnya disapuin di bawahnya kan? Ternyata tidak. Saya nggak tahu apa sudah pernah belajar fikih sampai di situ, menyapu dua sepatu. Ya, kalau kita pakai sepatu, kita wudhu, ya, memakai sepatu dalam keadaan suci, waktu wudhu berikutnya, sepatu nggak usah dibuka, cukup disapu aja di atasnya. Kenapa di atasnya bukan di bawahnya? Karena masuk akal. Nah, jadi kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah syariat ini bisa dimasukkan ke akal sepenuhnya, menyapu dua sepatu, yang disapu bukan atasnya tapi bawahnya. Ini menunjukkan tidak selamanya syariat bisa masuk akal. Ini untuk membantah kaum Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Apakah Al-Quran itu bisa disebut sebagai sifatnya Allah? Iya. Sifat kalam. Ya, Al-Quran adalah sifatnya Allah, itu sifat kalam, karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, tapi bukan makhluk Allah. Ya, tapi kalamullah. Kalam adalah sifat Allah. Silakan. Karena mau nanya, jadi teman ada yang punya pemikiran bahwa semua agama itu sama dan dia hanya mengambil ajaran-ajaran yang menurut dia baik, menurut dia. Dia tidak meyakini bahwa ada satu agama yang benar. Jadi semua agama. Bagaimana pandangan terhadap pemikiran tersebut? Agama sendiri agama apa? Kalau dia meyakini kalau misalkan dia KTP-nya Islam, tapi dia udah nggak meyakini kalau dia Islam. KTP-nya Islam, Ya. tapi dia tidak meyakini agama Islam. Iya, dia udah meyakininya bahwa semua agama sama dia yang mengambil dari Quran. Iya, iya. Inilah korban daripada pluralisme agama. Ya, ini korban daripada pluralisme agama. Ya, yang meyakini semua agama benar. Maka jangan pernah mengklaim Islam paling benar. Ya, mereka sudah mencoret ayat inna dina indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Nah, untuk kita ketahui,
di antara kekurang ajaran jaringan Islam liberal, mereka telah menganulir, telah merevisi inna dina indallahil Islam. Menurut mereka, ayat ini terlalu radikal, telah meretakkan kerukunan antar umat beragama. Nah, maka mereka menggantinya dengan inna dina indallahil hanafiyah. Agama yang hak di sisi Allah adalah agama yang lurus. Tapi ini baru koma, belum titik. Agama yang lurus bukan hanya Islam. Katolik, Protestan juga agama yang lurus. Hindu, Buddha juga agama yang lurus. Nah, inilah lahir faham wihdatul adyan. Ya, penyatuan agama, semua agama benar. Jangan pernah mengklaim Islam paling benar itu tadi. Ya. Nah, ini lebih parah lagi daripada Mu'tazilah tadi. Ya, lebih parah lagi daripada Mu'tazilah tadi. Mengingkari satu huruf dari Al-Quran kafir. Apalagi yang diingkari mereka satu ayat, bukan satu huruf. Nah, maka akan terancam kafirlah kaum pluralisme agama itu. Ya, yang sekarang berganti baju dengan Islam Nusantara. Wallahu a'lam. Kalau tidak diajak ngaji, bisa murtad. Ya, bisa murtad dia. Yang lain? Ya. Tadi bantahannya secara logika itu bisa. Dibantah secara logika. Ya. Bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Agama yang paling benar. Ya, memang begitu. Ya, kalau mau membantah secara logika begitu. Islam adalah agama yang paling benar. Jadi kalau semua agama benar, itu baru koma, belum titik. Menurut keyakinan masing-masing, itu bisa. Ya, menurut Kristen, Kristenlah yang paling benar. Menurut Hindu, Hindulah yang paling benar. Jangan titik sampai di situ, tapi koma. Sambungannya menurut pemeluknya masing-masing. Nah, itu baru. Ya, cakap. Tapi kalau titik, nah kita bisa murtad. Ya, kita bisa murtad. Kenapa? Iya, bisa masuk kepada nawaqidus syahadatain. Pembatal dua kalimat syahadat. Tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas kafir. Ya. Kalau mengatakan semua agama benar, berarti tidak mengkafirkan mereka kan? Itu nawaqid yang keberapa kemarin tuh? Buka lagi catatannya, kitabnya. Tidak mengkafirkan, kalau nggak salah nawaqid yang ketiga. Iya, kita tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin dan juga tidak boleh tidak mengkafirkan orang kafir. Orang kafir itu kafir, kaum muslimin jangan dikafirkan. Nah, itu yang benar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Yang tadi Ada yang tercecer tadi ya? yang masalah bagaimana kapasitas kita orang kasih itu, Ya. maksudnya itu tuh harus ngingetin ya. Nah, kalau bukan kapasitas kita itu gimana? Nah, apa kalau misalnya kita ngomong ke orang jadi gibah atau kita siapa gitu? Iya. Kalau misalnya bukan kapasitas kita buat ngingetin dia gitu. Masing-masing kita punya kapasitas untuk mengingatkan mereka. Inilah dikatakan oleh ayat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, tentu sesuai dengan modal yang ada pada diri kita. Kita ngukur diri, ya, seberapa modal kita untuk menghadapi mereka. Ya, kalau mereka teman sekolah, ya udah apa-apa, langsung ingatkan mereka. Tapi kalau mereka dosen, kita mahasiswa, ya mikir dulu lah. Ya bisa-bisa kita dipukul KO nanti. Tahu apa kamu? Repot kita. Nah, jadi demikian. Ya, kita bisa mengukur diri,
kita bisa kira-kira orang ini bisa kita makan nggak? Ya, maksudnya makan bukan berantem ya, tapi berdebat begitu. Nah, gitu yang saya maksud. Itu yang lebih bagus. Doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Ya, silakan. Habis kan kalau kita berbicara orang, kalau kita benar kita lebih baik. Ngalah gitu ya. Iya. Nah, ini bedanya debat kusir dengan dialog. Ya. Kalau dialog dalilnya ada wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl surah 16 ayat 125. Jidallah mereka, debatlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Jangan teriak-teriak. Jangan menepik meja. Itu bukan cara yang santun. Ya. Nah, kalau mereka sudah teriak-teriak, matanya udah merah, mereka menepik meja, ya maaf ya, saya ada perlu lagi ditunggu, cabut. Nah, itu. Jadi selagi masih berjalan sehat, tidak emosional, silakan berdialog, boleh. Nah, kalau sudah matanya merah, emosional, menepik meja, itu yang perlu kita hindari. Itu syaitan masuk di situ. Ya. Ini ada udah kelihatan sesat gitu, seperti ayat mengatakan dan Nabi mengatakan ini udah sesat seseorang. Terus kita membicarakan kesesatan orang itu termasuk gibah atau bukan? Itu termasuk gibah. Itu yang dimaksud. Atau bukan? Iya. Nah, karena kan dia berpotensi untuk menyesatkan yang lain. Ya. Ya. Kesesatan ini ibarat virus. Ibarat virus akan bisa berpindah-pindah. Ya. Tahun 2020 kemarin kita dapat virus COVID. Entah benar entah tidak, wallahu a'lam. Ya. Awas, tetangga kena COVID. Awas, si fulan kena COVID. Apakah itu ghibah? Apakah itu ghibah? Tidak. Tujuannya apa? Jangan dekat-dekat. Ya, jaga jarak supaya jangan pindah. Demikian juga dengan kesesatan. Itu si fulan sudah terkena syubhat. Syubhatnya Syiah. Dia mengatakan Abu Bakar itu kafir. Hati-hati, jangan dekat dia. Itu si fulan sudah terkena syubhat. Syubhatnya Mu'tazilah. Dia katakan Al-Quran makhluk. Hati-hati, jangan dekat dia. Itu bukan ghibah, tapi untuk mengeliminir supaya kesesatannya jangan merebak. Nah, itu tujuannya. Yang ghibah ya cuma membicarakan kejelekan seseorang tapi tidak menyangkut kesesatannya. Dan tidak ada kebaikan yang diambil dari pembicaraan itu, cuma melampiaskan sakit hati saja. Apaan itu, nggak becus tuh orang itu, apaan itu itu yang dikatakan ghibah yang dilarang, yang tidak boleh itu. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.